Baik, saya Muhammad Mubarak akan menceritakan tentang terjadinya latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian jalannya cerita Perang Dunia Kedua dan dampak dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama, latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Ini saya bagi menjadi dua, yaitu latar belakang umum dan latar belakang khusus. Yang pertama, latar belakang umum. Yang pertama yaitu kegagalan tiga bangsa-bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia, yang mana diketahui pada saat Perang Dunia Pertama setelah berakhir dibentuklah tiga bangsa-bangsa sebagai wadah perdamaian dunia. Tetapi ini disalahgunakan oleh negara-negara yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian negara yang kedua yaitu negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataan. Bukan rahasia umum lagi, saat itu tujuannya adalah untuk membekali atau mempersenjatai militernya supaya menjadi yang kuat, menjadi terkuat. Jadi negara-negara yang berkonflik memperkuat atau memperbaiki persenjataan atau teknologi persenjataannya. Kemudian adanya pertentangan paham demokrasi, fasisme, dan komunisme, yang mana demokrasi ini diisi oleh negara-negara Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kemudian fasisme diisi oleh Jerman, Italia, Jepang, dan sekutu-sekutunya. Kemudian komunisme diisi oleh Uni Soviet dan Mongolia. Kemudian yang keempat yaitu adanya politik aliansi. Politik aliansi adalah mencari teman atau mencari kawan karena kekhawatiran negara-negara tersebut jika adanya terjadinya perang besar. Kemudian adanya pertentangan, artinya yaitu antara Jerman, Italia, Jepang ini memiliki tujuan sendiri-sendiri, yang mana Jerman mengumumkan Jerman Rayanya, kemudian Italia menginginkan Italia Irredentanya, kemudian Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Langsung latar belakang khusus. Secara khusus, penyebab Perang Dunia Kedua adalah tumbuhnya fasisme di Italia pada tahun 1920-an, kemudian tindakan militerisme Jepang setelah serangan ke Tiongkok di tahun 1937. Secara khusus perebutan kekuasaan politik Jerman pada 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya yaitu Nazi. Secara langsung ini diawali pada tanggal 1 September 1939, yang mana Britania dan Prancis menyatakan perang kepada Jerman. Kemudian saat itu Jerman menyerang Polandia pada bulan September atau tanggal 1 September 1939. Diketahui juga saat itu setelah itu kemudian beberapa negara ikut berperang. Waktu itu sebenarnya seperti Inggris sebenarnya menjadi pihak penenang atau ya tenanglah dalam menghadapi perilaku Jerman, tetapi tiba-tiba Inggris dan Prancis memintakan perang terhadap Jerman. Akhirnya meletuslah Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua yaitu jalannya Perang Dunia Kedua. Pada 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian 1940 Jerman berhasil menguasai Denmark, Norwegia, Prancis, dan Belanda sebagai daerah jajahnya. Kemudian tanggal 10 Juni 1940 Italia menyatakan perang dengan Prancis dan Inggris. Kemudian 27 September 1940 Jepang, Jerman, Italia, dan Jepang mendatangkan perjanjian kerjasama yang melahirkan gerakan poros. Kemudian 7 Desember 1941 Jerman menyerang Pearl Harbor, yang mana ini adalah pangkalan militer di Angkatan Laut Amerika. Kemudian 22 Juni 1941
41 Jerman menyerang Uni Soviet, disusul 7 Mei sebelumnya 7 Mei 19 setelahnya 7 Mei 1942 Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang. Pada tahun yang sama Jerman juga kalah dalam pertempuran. Kemudian 19 November 1942 Jerman dipukul mundur oleh pasukan Uni Soviet dari daerah Uni Soviet. Kemudian yang mana saat itu tahun 1941 Jerman yang menyatakan perang atau menyerang Uni Soviet, tapi pada tahun berikutnya setelah 4 tahun berserang Uni Soviet memukul mundur Jerman. Setelah itu 13 Agustus 1945 pasukan Uni Soviet berhasil merebut beberapa daerah jajahan Jerman. Kemudian pada tahun 1944 Italia menyerah kepada sekutu, yang mana sekutu ini adalah blok demokrasi dan blok komunis. Kemudian 6 Juni 1944 sekutu menyerang Normandia. Kemudian Agustus 1944 sekutu berhasil merebut Prancis dari Jerman. Kemudian 2 Agustus 1945 Jerman menyerah kepada pasukan sekutu. Kemudian 6 Agustus 1945 Hiroshima dijatuhi bom oleh Amerika. Kemudian setelah 3 hari berlangsung pada 9 Agustus 1945 Nagasaki juga dijatuhi bom. Tidak lama selang dijatuhi bom itu pasukan Jepang menyerah kepada sekutu dan menarik pasukannya yang disebar ke beberapa daerah jajahannya, termasuk di Asia seperti di Indonesia. Kemudian 14 Agustus 1945 Jepang menandatangani dan menyerah kepada pasukan sekutu, yang mana secara resmi Jepang menyerah pada 2 September 1945. Kemudian dampak Perang Dunia setelah Perang Dunia Kedua. Terbentuknya PBB sebagai pengganti LBB. Setelah LBB gagal atau Liga Bangsa-Bangsa gagal mendamaikan antar bangsa-bangsa, kemudian terbentuklah PBB ini yang dianggotakan saat itu sekitar 50-an negara, yang mana negara yang menang dan negara yang kalah melakukan perjanjian perdamaian. Kemudian dampak negatifnya antara lain jatuhnya korban jiwa sebanyak kurang lebih sebanyak 50 juta jiwa, dan ini bisa lebih juga. Kemudian kemajuan teknologi adalah yang saya garis bawahi, yaitu kemajuan teknologi terhadap teknologi kemiliteran, yang mana saat itu sudah ada pesawat-pesawat yang digunakan untuk mata-mata, kemudian tank sebagai kendaraan pertahanan, dan persenjataan lain seperti bom atom dan nuklir. Oke, itu yang saya secara singkat yang saya ceritakan tentang latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian jalan ceritanya Perang Dunia Kedua dan dampak dari Perang Dunia Kedua. Saya Muhammad Husni Mubarak mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.